Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre. Sahabat, kalau masih ingat tahun 2017 lalu, saat kampanye Pilkada di DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan salah satu janji politiknya adalah mau menjual saham Pemda DKI di PT Delta Jakarta. Itu suatu perusahaan bir, minuman beralkohol. Nah, seiring dengan ramainya RUU atau pembahasan RUU Minol, minuman beralkohol, maka mencuat lagi tentang janji politik Anies Baswedan tentang saham Pemda DKI di PT Delta Jakarta yang memproduksi bir dengan merek Angker. Nah, kalau sahabat Indonesia tahu, PT Delta Jakarta sekarang ini 56% sahamnya dipegang oleh San Miguel, satu perusahaan raksasa dari Filipina. Lewat anak perusahaannya di Malaysia, jadi San Miguel Malaysia, dia memiliki 56%, sekitar 56% saham di PT Delta Jakarta. Sedangkan Pemda DKI sendiri ada sekitar 26% saham. Dan sisanya sekitar 15% sekian itu publik. Jadi ini sebuah perusahaan publik. Dan PT Delta Jakarta ini perusahaan yang sehat dan menguntungkan. Nah, sekedar mengingatkan sahabat Indonesia, janji politik Anies Baswedan kala itu adalah mau menjual lantaran terkait dengan kampanye beliau tentang halal haram lah, soal politik identitas yang dikemukakan. Maka apa-apa yang berkaitan dengan hal yang dianggap haram itu akan dilepas, termasuk saham DKI atau Pemda DKI di PT Delta Jakarta yang dulu diprakarsai oleh Gubernur Ali Sadikin untuk mendapatkan porsi keuntungan karena ini perusahaan yang sehat dan baik. Menurut laporan dari annual report PT Delta Jakarta, tahun 2019 kemarin ada pembagian keuntungan. Dan dengan 26% saham sekian itu, Pemda DKI memperoleh sekitar 100 miliar, lebih 100 miliar 400 juta lah kira-kira begitu. Dengan 26%-nya, karena dividen yang dibagi sekitar 380 miliar. Nah, ini dalam kondisi yang seperti ini, saya kira atau kita bisa sama-sama memahami ini adalah investasi yang menguntungkan. Nah, dalam opini kali ini yang ingin disoroti adalah kampanye politik untuk menjual saham dengan realitas bisnis dari PT Delta Jakarta yang notabene sangat menguntungkan. Nah, apakah Gubernur Anies masih mau merealisasikan janji politiknya yang sampai saat ini belum atau tidak terrealisasi sama sekali? Saya hanya sekedar mengingatkan kata-kata dari Gubernur Anies saat itu. Dia bilang waktu kampanye mengenai pelepasan saham Pemda DKI di PT Delta Jakarta. Dia bilang begini, dari sisi keuntungan juga tidak menguntungkan. Dari sisi kebutuhan warga justru lebih membutuhkan air bersih daripada air minuman keras, katanya. Jadi, dari air minuman keras untuk air minum, minuman keras untuk air bersih. Begitu kampanye dari olah kata Gubernur Anies. Setelah terpilih, Anies waktu itu bersama dengan Sandiaga Uno pernah mengumumkan kepastian pelepasan saham di Delta Jakarta pada 16 Mei 2018. Namun, apakah nyatanya sampai hari ini pelepasan itu belum terrealisasi. Bahkan dikatakan dengan tegas, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25% saham di perusahaan Delta Jakarta, perusahaan pembuat bir. Sebanyak 26,25% itu pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, kata Anies, tetapi pasti dilepas. Itu tahun 2018, sekarang sudah tahun 2020. Nah, ahli tata kata
tapi bukan dengan realisasi. Sejak tahun 2017 janji kampanyenya saat ini tetap menjadi satu rencana. Nah, kita hanya ingin menyampaikan bahwa antara janji politik dengan realisasi dan kebutuhan, apalagi kebutuhan anggaran DKI saat ini yang sedang mengalami depresi ya, sangat tertekan sekali. Nah, kontribusi dividen yang diberikan oleh PT Delta Jakarta yang dikelola oleh San Miguel, di mana Pemda DKI ikut berperan mempunyai saham 26% sekian itu adalah satu hal yang sebetulnya sih oke-oke aja. Tidak perlu dikaitkan dengan isu-isu politik identitas. Begitu, karena zaman Pak Ali Sadikin ini adalah satu bisnis yang menguntungkan Jakarta sebagai kota metropolitan di mana banyak sekali wisatawan dan pertemuan-pertemuan bisnis yang difasilitasi juga oleh hotel-hotel yang menyediakan minuman-minuman seperti bir atau juga minuman beralkohol. Dan itu adalah bagian yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang istimewa lah untuk sebuah kota metropolitan. Dan nyatanya kalau kita menilik laporan keuangan dari PT Delta Jakarta itu, beberapa tahun terakhir ini perusahaan ini bisa membagikan dividennya, artinya profitable, menguntungkan. Nah, opini kali ini akan ditutup dengan satu pertanyaan. Apakah janji politik Anies Baswedan untuk menjual saham Pemda DKI di PT Delta Jakarta, produsen bir, angker, dan juga San Miguel, karena sebagian juga diekspor, ini bisnis yang bagus, akan tetap dijalankan. Dan ini bagi warga Jakarta, kita menghimbau juga lebih kritis di dalam menyikapi janji-janji politik, supaya tidak terbuai oleh apa yang dikampanyekan lewat politik identitas. Dan ini akan sangat berbahaya. Kita harus mulai lebih kritis, lebih rasional dalam berpikir dan bersikap. Nah, bukan salah PT Delta Jakarta, tetapi salah yang memberi kampanye janji surga. Itu saja yang ingin disampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran, dan kita seperti disampaikan oleh rekan saya mengenai undang-undang minol atau minuman beralkohol, tidak perlulah negara terlalu campur-campur dalam urusan-urusan privat seperti begini. Kita urus saja negara untuk soal Kamtipmas, distribusi keadilan sosial, dan sebagainya. Manakala usaha yang baik dari PT Delta Jakarta ini ya patut disupport, patut didukung, dan mungkin pendapat saya investasi ini adalah investasi yang bagus untuk Pemda DKI, dan keuntungan atau dividennya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Dan pisahkan ini dari politik identitas untuk kampanye politik ke depan. Demikian sahabat Indonesia, semoga warga Jakarta dan Indonesia pada umumnya bisa menjadi lebih cerdas dalam menyikapi semua kampanye politik dari semua kandidat di semua daerah. Demikian, jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.